Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Channel. Ketemu lagi uh, bareng saya Rizky Fauzi di Channel. Dan hari ini kita sudah kedatangan, nggak datang juga sih di rumah masing-masing ya. Kita hari ini akan wawancarai salah satu anak muda yang menurut saya menginspirasi saya dan juga banyak teman-temannya juga ya. Karena memang dia menjalankan sebuah bisnis berwirausaha. Dan memang sekarang juga usahanya juga alhamdulillahnya berjalan dengan maju ya, alhamdulillah. Nah ini saya perkenalkan namanya Fani. Halo Fani, gimana kabarnya Fan? Halo, iya, Sehat? alhamdulillah baik Pak. Sehat Nah, Fani, Pak, terima kasih alhamdulillah. atas waktunya kita bisa sharing-sharing di sini. Kita bisa apa ya? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga teman-teman yang mendengarkan atau nonton kita nanti di channel untuk berbisnis juga sedari muda gitu loh. Nah, Pan Iya ini Pak. banyak bisnisnya teman-teman. Yang pertama dia punya yang namanya FF Studio ya, itu untuk kecantikan dan juga ada bisnis Iya. makanan juga. Nah, sekarang kita akan coba tanya ke Fani sejak kapan sih Fani memulai usaha atau kepikiran ingin berwirausaha gitu kan. Silakan Pan. Iya Pak, makasih. Jadi pas awal mula saya berbisnis itu sudah dibiasakan sama ayah saya mulai sejak 4 SD, 4 kelas 4 SD. Pan SD. Jadi kelas 4 SD itu saya disuruh jualan gelang-gelangan, terus kayak cincin-cincin anak SD gitu, Pak. Oke. Itu dengan harga 1.000 atau 500 gitu kan. Walaupun untungnya nggak banyak, tapi kan namanya anak dapat duit kan seneng gitu ya, Pak, ya. Iya, Ya benar. udah dari situ, iya dari kelas 4 itu saya udah mulai jualan cincin-cincinan, gelang-gelangan, terus eee, apa aja sih, Pak, dijual kayak pulpen, pensil gitu pun saya jual, Pak. Nggak tahu kenapa suka aja gitu kan. Iya. Oke, terus eee, SD tuh sampai kelas 6 masih tetap jualan, kayak diajak sama ayah, "Ayo Kak, ke SMK, kamu mau jualan apa? Biar terlatih nanti sampai besar," gitu kan. Ya udah diajak ke SMK, milih jualan ini, ya udah sampai kelas SD deh tuh, kelas Hmm. 6 lancar kan. Terus di SMP saya coba jual kerudung, hijab hijab sama baju-baju gitu, tapi dengan harga murah gitu loh, Pak. Nah, habis itu saya coba kerjasama sama teman saya jualan pop ice. Pop Ah, ice di rumah iya, gitu, benar. Pak. Iya, jualan pop ice sama jagung-jagungan, Pak. Tahu nggak jagung manis? Iya, kayak Nah, Jasuke ya, Jasuke. ya, Oke. ya iya Jasuke benar. Ya. Oke, jualan itu harganya cuma Rp3.000. Untungnya itu juga kan nggak begitu besar ya, tapi kan namanya kita dapat duit ya lumayan lah, seminggu dapat 50.000 gitu kan buat nambahin uang jajan. Ya. Ya udah itu akhirnya teman saya bilang, "Ah, gue capek ah," gitu kan. Ya udah akhirnya saya nyoba jual sendiri tuh, jual Popeyes di depan rumah. Terus habis pulang sekolah langsung jualan tuh sampai malam. Besok sekolah lagi jualan lagi gitu kan. Terus juga udah tuh sampai kelas 3 jualan terus. Pengen nyoba lagi kan saya orangnya suka nyoba-nyoba gitu ya, Pak. Kalau jualan kayak pengen nyoba aja gitu kan. Nah, terus pas mau ke SMK, mama sama ayah tuh nanya, eee, "Kamu mau jualan lagi? Mau bisnis apa lagi?" Gitu kan. "Kalau enggak fokus aja di sekolahnya, apalagi kan kamu lama-lama udah makin besar, kayak buat masa depan," gitu kan. Terus, saya bilang, "Ya coba aja lah nanti lihat jualan apa," gitu. Terus lagi ngetren-ngetrennya es kuburan, tahu nggak, Pak? Oke, es kuburan. Itu apa? Es kubur Gimana? es kuburan mantan. Oh gitu. Kenapa, Pak? Itu apa aja bahan-bahannya? Es kuburan. Bahan-bahannya apa ya, es krim, terus Oreo ditaburin, ceritanya itu kayak Oh, tanah gitu oke. loh, Pak. Oke, oke. Heeh. Tahu, tahu. Udah di situ ada tulis Rip Mantan gitu, dan itu Oh, bener-bener laku banget. itu zaman SMA Itu ya? laku banget. Iya, bener. SMA. Terus SMA itu, saya kan ketemu sama cowok saya yang ini. Ya. Heeh. Nah, lalu kita memutuskan, iya kebetulan dia juga kan suka bisnis gitu juga ya, Pak, ya.
maksudnya suka kayak di bidang bisnis gitu deh. Nah, ya udah kan saya sama-sama suka tuh, Vlog gitu. sama-sama suka bisnis, iya maksudnya Ya, gitu. ya. Ya udah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, coba buka bisnis bareng gitu kan. Oke lah, saya coba buka bisnis bareng. Saya memutuskan untuk buka RF Party. RF Party itu ada di bidang jasa dekorasi untuk ulang tahun, Ya. anniversary, sama dekor-dekor lamaran gitu Pak. Tapi untuk ke wedding belum ya. Masih kayak yang simple lah gitu kan. Apalagi saya ngurusin berdua doang dan dari nol banget. Sama kayak bahan-bahannya gitu kan belum lengkap juga kan. Nah, terus saya eh, nyoba promosi ke teman-teman dulu, ke keluarga. Jadi nggak langsung kayak gede gitu loh Pak promosinya. Karena kan saya Ya. bakal kelagapan juga kan kalau emang misalnya gede. Apalagi kan saya bisnis dari nol kan, rintis dari nol. Oke, habis itu saya coba ke keluarga. Terus akhirnya dari keluarga juga promosiin. Jadi dari mulut ke mulut gitu Pak. Hmm. Ya. Nah, habis itu saya udah dapat beberapa pelanggan. Makin lama kan saya makin sibuk juga gitu ya, Pak ya. Itu masih SMK tuh. SMK ya. Makin sibuk juga, iya masih sibuk juga dan dia juga sibuk kan, sekolah juga. Ya udah deh, sempet berhenti juga tuh. Terus setelah saya lulus, dia ngajakin bisnis lagi, bisnis bareng gitu kan. Itu Bisnis sempet apa? berhenti tuh yang RF Party. RF Party itu juga. Banyak sih, Pak. Lanjut. Enggak, itu masih saya stopin dulu tuh, Pak. Karena kan Oh, masih susah gitu loh, Pak, ngatur waktunya. Pas habis lulus kayak saya kuliah gitu kan. Nah, dia juga kerja gitu. Ya udah habis itu eh sambil dia kerja saya kuliah, dia bilang bisnis jual motor gitu. Jual motor custom. wah, Tahu nggak, Pak? jual motor custom. Sampai saya bilang, Maksudnya gimana tuh? motor custom apa ya namanya? Saya lupa. Jadi motor yang Motor-motor dimodifikasi. custom. Iya benar gitu, Oh, Pak. oke. Yang kayak gitu. Oh, Jadi jual beli itu aja gitu kan lumayan juga ya sampai saya bilang kalau jual motor mah belum di bidangnya gitu kan terus kata ya. dia ya udah nggak apa-apa dicoba dulu gitu kan oh ya udah kita coba deh akhirnya pas kita coba kita beli motor seharga segini terus kita custom ulang kita jual ternyata lumayan Pak untungnya itu bisa sampai 1,5 sampai 2 juta jual Waduh, motor lumayan itu ya. Pak satu Satu, motor satu ya motor. terus satu motor. Oke. Mm-mm. Terus akhirnya saya bilang, kok lumayan juga ya untungnya gitu kan. Yaudah deh kita coba cari motor lagi gitu kan. Cari motor lagi baru kita jual lagi. Ya udah sampai sebulan tuh saya ada kali Pak jual motor 4 Empat. Wah, sebulan kan lumayan ya. lumayan iya Benar. lumayan banget. Nah Sebelum terus sebelum lanjut ke yang bisnis yang lain nih, saya pengen tahu. Tadi kan Fani bilang umur sekitar kelas 4 SD itu Fani kan diajak orang tua tuh, terutama ayah ya. iya Ayah untuk bagaimana dari kecil dikenalkan untuk berbisnis. Nah, emang ayahnya Fani berbisnis juga atau bekerja? kalau ayah itu nggak berbisnis, ayah cuma kerja aja Pak. Tapi ayah itu mau anaknya beda dari dia. Jadi Oke. ya udah nih coba kamu bisnis ini, coba. Terus nanti untuk adik saya, ya udah kalau kamu fokusnya nggak mau ke bisnis nggak apa-apa. Mungkin dia lebih ke teori, kalau saya ke praktek gitu Pak. Oke. Jadi nggak mau sama anaknya semua. Yang penting ya udah kamu punya fashion itu ya udah jalanin aja gitu. Saya Jadi juga nggak ngerasa kayak dipaksa gitu loh Pak untuk jualan karena saya sendiri juga oh mau nih jualan dapat uang juga gitu kan buat tambahan jajan gitu. jadi ayah ngarahin doang Fani untuk jualan dari kelas 4 Iya SD. benar. Nah, masalah setelahnya itu mungkin Betul Pak. ayah fasilitasi doang ya. Emang dari Fani sendiri Iya tuh benar punya banget. bakat untuk berbisnis dari kecil. Tadi kan kita sudah dengar mulai Mm-mm. dari tadi bagaimana bisnis apa es kuburan tadi, terus bisnis gelang-gelangan tadi kan, terus sampai tadi bisnis Mm-mm. FRT dan juga bisnis Iya. motor tadi motor motor custom tadi gitu ya. Nah, terus Iya Pak. untuk sekarang ini Fani apa bisnis yang benar-benar lagi diseriusin nih? Ada beberapa bisnis yang benar-benar Fani jalanin sekarang. Kalau sekarang
Itu saya megang bisnis RF Studio. Jadi RF Studio itu di bidang kecantikan dan saya juga lagi megang di bidang makanan. Saya Makanan. jual bilung gitu, Pak. Iya, Bilung. jual Bilung itu bilung. apa? Ya Kalau boleh tahu, walaupun eh, mie kenapa, Pak? digulung itu apa? Bihun digulung ya? Iya, bihun digulung bener Bihun banget yang digulung, kayak di digulung. abang-abangan gitu. Oke. Iya, Dan RF heeh. Studio. Ya tapi jujur ya Pak, hambatan buka usaha itu emang sulit juga sih, kayak saya buka bilung gitu ya. Ada salah satu teman saya bilang, "Ngapain dah lu buka bilung? Kenapa lu nggak buka usaha kopi atau yang lain lah yang lagi ngetren sekarang gitu kan? Lu ngapain buka bilung jajanan SD begitu murah lagi gitu kan?" Sempet sakit hati gitu kan Receh digituin. gitu ya, menurut orang receh Terus gitu ya. iya kok, terus saya mikir gini, saya ngomong kan tuh ke pacar saya, "Kenapa sih kok dia ngomong gitu padahal yang ngejalanin juga kita, yang dapat uang juga kita, dia untungnya apa gitu kan." Komentar tetap Terus ya Mas sampai sebenarnya. iya, terus saya ngomong gini, ke teman saya itu, "Iya, gue buka itu juga lumayan kok, gue sehari bisa dapat 600.000 gitu kan. Terus dibilang, "Masa sih 600.000 sehari?" Langsung kaget gitu, Pak. "Padahal lu buka bilung doang seribuan, masa bisa 600.000?" Sampai kayak gitu, Pak. Dia sampai nggak percaya gitu loh. Saya bilang, "Ya udah sih, gue yang ngejalanin," gitu. Iya. Fani, Kesel banget kalau ada terus yang dibilang gitu. terus Fani tadi kan seriusin tadi Bilung satu itu sama RF Studio. Kalau Iya, RF Studio itu kalau boleh tahu iya. lokasinya di mana? Nah, terus kecantikan itu spesifiknya apa, Fani? Ngapain Iya, gitu? lokasinya itu, ada di Lebak Bulus, Oke. di belakang Point Square. Mhm. Di kecantikannya itu sekarang saya ada eyelash extension, Ya. lash lift, Korean BB glow, sulam bibir, sulam alis, bleaching gigi, filler gigi. Saya juga mulai buka usaha ini tuh kan dari nol juga ya Pak ya. Saya nggak ngelanjutin punya orang gitu kan. Nah, saya buka dari nol itu juga awalnya minjem uang sama ayah saya. Oke. Minjem uang Modalin dulu 2 ya. juta 3 juta. Iya bener banget. Sampai Tahun ayah berapa, bilang gini, Fani? "Kamu Mulainya? yakin nggak?" Tahun berapa? Kenapa, Pak? Mulai di tahun berapa? Saya udah 2 tahun lebih kalau nggak salah deh. 2 tahun ya? Berarti 2018. Iya, 2018 sudah mulai. heeh. Iya. Terus tadi Ini kan saya buka ya, ini dimodalin ayah awalnya 2 juta, terus lanjut. iya, untuk buka usaha ini sebenarnya ayah saya sampai nanya gini, "Pak, Ya. kamu yakin Kak mau, eee, ada di bidang ini, di bidang kecantikan, sedangkan kamu SMK itu multimedia, Nah, ya jauh ya. terus iya jauh banget multimedia. Terus kamu kuliah public relation. Masa kamu udah di bidang kecantikan gitu kan. Terus Nyambung saya gitu sampai ya, Mas, bilang, ya. iya, Mhm. saya sampai bilang, nggak apa-apa kali ya buat nambahin ilmu gitu kan. Lagi juga kan nggak mungkin mau lurus aja gitu kan. Iya, Yang penting benar. saya ada dapet lah ilmunya. Bener kan, Pak? Nah, ya udah akhirnya katanya saya, "Ya udah kamu jalanin dulu aja." Akhirnya saya dipinjemin uang tuh. Terus sampai bilang, "Kamu yakin nih bisa ganti uangnya? Apalagi kan itu gede, modal 3.500.000 kalau nggak salah Pak, saya minjem uangnya, Itu antara apa aja? Untuk segitu. apa, Evan? 3.500.000 itu untuk Itu apa? untuk saya kursus satu treatment, Pak. Oh, Untuk kursus. kursus bulu Kira mata untuk doang. sewa tempat atau segala nggak? Kursus dulu ya berarti ya? Kursus dulu ya? Iya, kursus dulu, awalnya kursus dulu. Karena kan kalau nggak kursus bahaya juga sih, Pak, karena kan kita megang langsung ke orang kan. Iya, benar. Iya. Ya udah habis itu sebulan lebih saya itu langsung bisa gantiin uang ayah saya. Sampai ayah saya Sebulan kaget, "Kok setelah udah selesai diganti cepet banget?" les atau Kursus, terus saya langsung buka, oh, langsung buka? Oke. langsung Lesnya berapa buka. lama itu? Latihannya berapa lama? Lesnya itu 1 hari doang, Pak. Oh, gitu. Oke. 1 hari, iya. Saya ngambil yang 1 hari. Langsung deh saya promosiin dari mulut ke mulut juga ke temannya mama, dari teman-teman juga. Ya udah, akhirnya 1 bulan lebih tuh udah saya ganti sampai ayah bilang, "Ini kamu uang dari mana?" gitu kan. Terus saya bilang, Ya, "Ya satu ini bulan ya? uang dari hasil," gitu. "Iya," terus, "uang dari hasil," gitu. "Kok cepet banget?" gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang saya punya berapa treatment ya, lebih dari 10 deh kayaknya.
Itu juga saya kursus nggak minjem lagi, tapi saya ngumpulin uang sendiri. Oke. Berarti Fani kursusnya itu bertahap berarti ya, nggak langsung ya? Bertahap, Pak. Ya. Bener banget nggak langsung. Jadi awal-awal sebelum nempatin yang di Lebak Bulus, bukanya di mana? Di rumah atau datangin rumah teman-teman yang minta dilakukan servis misalkan apa tadi extension atau apa gitu? Iya, LS Extension. Iya, pertama itu saya di rumah Oh, nenek saya malah Pak di Lebak Bulus. Iya, oke. di Lebak Bulus. Terus lama kelamaan tuh kan alhamdulillah ada aja orang ya Pak. Saya Ya. kan di kamar. Nah, Nah terus nggak enak sama keluarga. Jadi rame nih ada customer mulu. Saya juga pun nggak enak sama customer saya. Kok di ya. rumah sih ngerjainnya, apalagi ada keluarga gitu kan, takutnya mengganggu juga. Ya udah akhirnya saya mikir apa mulai nyewa tempat aja gitu kan. Ya udah pas saya hitung-hitung ya udah deh nggak apa-apa nyoba nyewa tempat alhamdulillah sampai sekarang Pak Nggak jauh dari lancar sana juga terus. lokasinya. Lokasi juga di Lombok. Nggak jauh dari situ. Oh, oke. Iya soalnya saya kalau mau pindah tempat itu nggak bakal bisa Pak karena customer saya itu kebanyakan dari Bekasi, dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Jadi biar deket ke Lebak Bulus gitu. Oke. Kalau di rumah saya Sebenarnya kan jauh, tempat-tempat yang paling ya apa ya strategis. di strategis ya berarti ya. Jadi semua orang Iya bisa benar. ketemunya nggak terlalu jauh dari sana ya. Nah, Fani, Iya benar. itu kalau boleh tahu range harganya tuh untuk di RR itu dari berapa sampai berapa dan tadi kan sudah dikasih tahu tuh banyak sekali sampai sulam bibir terus juga buat putihin gigi juga segala gitu kan itu kan benar-benar bahannya segala kalau nggak hati-hati kata Fani kan memang ya bisa jadi komplain orang dan bahaya juga bagi orang Iya gitu kan. betul. Itu ngumpulin keberaniannya seperti apa Fani? Sebenarnya saya itu kan emang bener-bener nggak ada basic sama sekali di kecantikan ya Pak. Ya. Saya itu lebih ke desain karena kan dulu di multimedia. Hmm. Terus saya mikir, aduh bisa nggak ya, apalagi megang mata orang nih, Ya. terus megang wajah orang, Ya nanti kalau benar. kenapa-napa saya yang tanggung jawab gitu kan. Terus ya udahlah, Bismillah aja, emang niat ya Pak, sayanya juga mau ngejalanin. Jadinya ya alhamdulillah sampai sekarang kan sampai banyak juga alhamdulillah customer-nya. Saya juga buka harga itu nggak terlalu mahal Pak karena banyak banget sekarang yang udah buka di bidang kecantikan kayak eyelash extension, sulam bibir itu kan udah banyak banget. Ya. Sampai ada loh Pak yang buka treatment itu tapi dia nggak kursus, jadi dia cuma ngeliat di YouTube. Ada yang kayak gitu Pak. Nggak ada Sampai saya mikir, ya kemampuan Allah ya. emang iya. Sampai saya mikir, berani banget gitu kan. Ya udah, terus saya karena saya nggak ada karyawan juga kan di bidang kecantikan ini, saya megang sendiri semua treatment. Saya mikir ya udahlah, yang penting saya dapat customer, harga murah, yang penting banyak gitu Pak. Oh, Yang oke. penting customer-nya banyak dibanding harga mahal, untungnya banyak tapi yang ada customer-nya Sedikit. dikit Ya, gitu. benar. Iya. Nah, tapi berarti memang Fani langsung yang pegang semuanya kalau apapun treatmentnya. Iya, Pak. Karena kan saya sistemnya booking. Sistem Oh, saya oke. booking. Berarti ya itu juga Jadi saya menjaga, ngatur jam menjaga juga. kualitas juga ya, kualitas studio juga ya, Pak Iya, enaknya. benar. Gitu. Ada Iya, rencana Pak. buat nambah titik lagi atau buka lagi dan memperkerjakan orang lain mungkin? Kalau untuk buka lagi, insya Allah ya, Pak. Tapi itu masih panjang banget. Oh, Targetnya masih banyak yang mau saya uh, ini. Saya sih paling nanti mau buka lebih banyak treatment lagi aja. Terus paling nambah karyawan untuk megang yang gampang-gampang aja gitu Pak treatmentnya. Tapi kalau yang kayak sulam-sulam gitu itu masih saya karena kan langsung ya. emang harus butuh keberanian juga. Iya. Ya. Saya juga nggak berani Pak asal ngasih ke karyawan. Kan saya juga yang tanggung jawab. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, Fani, kalau untuk tadi yang terbaru yang saya tahu kan ada apa namanya mutihin gigi segala itu Fani belajar lagi atau memang pakai alat khusus? Ada alatnya gitu. Semua belajar Pak. Oh, oke. Semua belajar. Ada alatnya juga. Semua treatment saya itu saya kursus dulu. Oke. Kalau Saya boleh tahu tadi modalin dulu Pak. range harganya Fani dari berapa sampai berapa kalau boleh tahu? Oh iya, harganya itu
IELTS extension yang natural dari 95.000 sampai 850.000 untuk filler gigi atas bawah. Oh, Kalau filler gigi di orang lain udah 1 juta ke atas, Pak. iya pasti. Iya, bener Menarik banget. ya. Karena memang saya lihat perkembangannya cukup pesat yang ada studio dan beberapa kali kita ngobrol itu jadi yang jadi distribution sama Fani sekarang ya. Iya, Pak, bener Nah, banget. kalau Bilung itu coba deh ceritain deh. Bilung itu seperti apa perkembangannya, di sekolah mana aja dibuka, terus karyawannya berapa Heeh. banyak gitu. Iya, jadi kalau untuk Bilung, waktu itu saya pertama kali buka di sekolah, Pak, di sekolah nenek saya. Jadi di kantinnya. Hmm. Ya, itu pertama kali buka, saya belum ada karyawan. Saya masih sama cowok saya, Pak, jagain itu selama 2 bulan lebih. Waktu itu pas lagi selesai UAS kuliah deh kalau nggak salah, Pak. Hmm. Terus kita coba-coba deh tuh di rumah, yuk coba deh buat bilung, sampai mama bilang, ngapain sih udah nggak usah jualan-jualan bilung apa? Sampai kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya emang kenapa sih Mak? Namanya juga mau nyoba, karena kalau mama itu lebih kayak orangnya simple gitu Pak. Kalau ayah, ya udah coba aja gitu Support kan. ya, ayah support kalau untuk Ya bisnis udah, ya. iya kalau ayah support, tapi mama juga support. Cuma mama kayak malas ngelihat saya ribetnya gitu loh Pak. Jadi Oke. ya udah deh, karena kan saya ribetnya di rumah dulu ya Pak. Itu Ya, selama 1 bulan lebih tuh saya nyoba bikin milung di rumah itu nggak bisa-bisa Pak. Karena kan ngegulung tuh susah banget Pak. iya, iya. Bener-bener susah. Heeh. Terus sampai saya mikir gini, udah deh nggak usah buka bilung, nggak usah deh, nggak jadi, susah banget. Ngegulungnya aja nggak bisa, selagi Benar-benar ngegulung jelek capek ya. banget gitu kan. Iya. Ya. Udah deh. Terus kata cowok saya, ya masa udah 1 bulan nyoba mau udahan aja gitu kan. Terus dia langsung kayak support saya gitu loh. Terus saya bilang, oh ya udah deh lanjutin aja gitu. Terus lama kelamaan bisa tuh, udah rasanya juga kan udah enak, udah suruh keluarga nyobain gimana nih rasanya gitu. Ya udah nih udah kayak bilung abang-abang kok kayak tadi gitu kan. Udah, ya udah terus saya nyoba buka di sekolahan. Oke, pas buka di sekolahan itu selama 2 bulan saya yang jagain sama cowok saya, itu belum 1 bulan dulu. 1 bulan itu belum rame. Mungkin belum tahu kali ya, Pak, namanya juga bisnis gitu kan. Kalau belum tahu ya dia nggak bakal mau nyoba gitu kan. Ya udah, nggak ada yang beli. Paling ada yang beli berapa? Paling omsetnya waktu itu cuma 100.000, Pak. 100.000 itu saya jagain seharian Ya. sampai sekolah pulang. Terus saya ngomong gini, kok sepi banget sih jualan bilung, 1.000-an padahal murah, kok nggak ada yang beli gitu kan. Terus kata cowok saya, ya mungkin mereka belum pada nyobain. Ya udah deh, dijalanin lagi. Selama 2 bulan, itu 1 bulan sepi, 1 bulan itu rame banget, Pak. Rame banget, sampai saya tuh kelegepan sama cowok saya. Sampai bilang gini, ini kayaknya ngerjain berdua nggak bisa deh, ini apa ngambil orang lagi kali ya? Langsung kayak gitu, Pak. Itu bener-bener, ya Allah, apalagi kan di sekolahnya itu kan ada TK, MI, SMP, SMK. Itu ada 4, Pak. Itu digabung satu, jadi Hmm. satu. Makanya itu bener-bener rame banget. Amin. Terus saya bilang, iya rame banget Pak, alhamdulillah. Pas 2 bulan itu saya nyampe target bisa 500.000 per hari. Per hari. Waduh. Per hari, Iya, 5 kali 500 berarti segitu ribu. kan ya. Iya. Terus saya mikir, duh lagi susah nih, lagi sibuk kuliah gitu kan. Saya juga ada bisnis yang ini, susah ngejalanin deh kayaknya kalau nggak pakai karyawan gitu. Terus kata dia, iya sih, dia juga kan kerja ya Pak. Jadi susah bagi waktunya juga. Ya udah, terus gimana? Mau nyoba nyari karyawan? Itu masih takut tuh Pak, takutnya saya nggak bisa ngebayar karyawan gitu kan. Iya. Terus saya belum bisa, apalagi saya kan eh, nyediain mes untuk karyawan saya kan. Iya. Iya, terus kata cowok saya, ya udah coba aja deh. Kita cari orang gitu. Udah tuh udah dapet orang. Ya udah sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Berapa Tetap orang sekarang bertahan pakai itu orangnya. karyawannya untuk di Bilung berapa orang? Saya kan masih Ya. satu waktu itu. Terus
saya mikir sama cowok saya tuh udah yuk kita nyoba nambah lagi, tapi bisnisnya minuman. Oke. Bisnis minuman, tapi nggak di sekolah, tapi di kayak kantin mall gitu loh, Pak. Di samping Point Square Lebak Bulus. Oh, dekat Nah, sana studio juga ya? iya benar deket juga, Pak. Nah, soalnya Bilung tuh habis dari sekolahan ke ini, Pak, ke Points juga. Dekat juga ya? Habis sekolah pulang, iya langsung dia pindah ke Points. Tetap pakai gerobak sih. Terus udah saya bisnis minuman sampai sekarang sama Bilung. Itu juga buat tambahan aja sih, Pak. Berarti Karena sekarang kan ada saya 2 orangnya orang ya iseng. karyawannya ya? Untuk di Bilung Iya, di ada Jogja. 2. Nah, Iya, Fani sama. ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Di tengah banyaknya teman-teman milenial, anak muda yang berpikir untuk Iya. minta uang jajan atau mereka menikmati hidupnya, tapi Fani sebaliknya tuh kayak bisa makan juga, bisa jalan-jalan juga, cuman dari uang pribadi. Nah, sebenarnya apa sih pesannya buat teman-teman yang belum memulai bisnis, Fani? Pesan saya sih nggak banyak ya, Pak. Kalau emang anak muda di luar sana nggak mau, bener-bener nggak mau di bisnis, ya mungkin dia harus kerja. Kayak saya sendiri ya jujur, dapat uang sih dapat dari orang tua. Cuma untuk keperluan pribadi saya yang lain, ya saya nggak bakal minta lagi. Kalau dulu pas saya bisnis tuh belum sampai sekarang ya, Pak. Ya, Itu saya masih minta kayak buat skincare lah, apalagi kan anak perempuan. ya benar. Itu sampai saya minta uang sama ayah tuh sampai 1 jutaan buat skincare. Lalu terus lama-kelamaan kok nggak enak gitu. Kok nggak enak sih minta uang terus? Terus saya mikir, kayaknya gue nyusahin ya jadi anak minta uang, apalagi buat jajan juga gitu kan. Minta juga. Terus saya mikir, udahlah, skincare udah sendiri aja deh, nggak usah minta sama orang tua. Nggak enak juga kan, Pak. Lama-kelamaan kan kita juga tumbuh Ya. dewasa. Langsung minta terus gitu. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya enggak minta. Terus sampai sekarang Ayah juga pernah sempat nanya, kamu sekarang jarang minta uang gitu kan? Iya, uang juga ada kok, ini buat pegangan, buat tambahan, buat Iya, gini-gini iya. gitu. Jadi intinya Iya sampai, menurut Fani kalau teman-teman yang belum mulai bisnis ya nggak apa-apa, mulai bisnis juga bagus untuk minimal untuk beli iya, kita sebagai tambahan uang atau jajan. jajan dan lain-lain gitu ya. Nah kira-kira Iya, kenapa sih betul. Fani ada saran nggak sih buat teman-teman yang ingin berbisnis gitu? Kenapa harus berbisnis seperti itu? Kenapa harus berbisnis? Karena kalau kalian udah nyoba di dunia bisnis, itu bakal ketagihan. Gitu aja sih, Pak. Tapi Ketagihannya serius, apa? bakalan Kan banyak ketagihan. banyak dukanya juga kan. Tadi kata Fani Uh, sebulan pertama tidak berhasil, belum. iya. Terus sebulan juga buatnya juga gagal-gagal. Mm-mm. Tapi hal-hal apa yang mengasihkan gitu loh. Sehingga Fani bilang ini asik gitu loh. Iya, saya bilang asik karena ya walaupun udah ngelewatin duka-dukanya ya Pak, banyak banget sih emang dukanya. Asiknya karena apa ya? Jadi pas udah nyampe di akhirnya itu kayak kita sendiri Pak yang ngerasain uangnya, kita sendiri yang ngasilin uangnya. Jadi uangnya itu bisa kayak ya buat bagi orang tua, buat bagian keluarga, bagian adik gitu Pak. Cuma bener deh asik banget deh kalau kalian ada di dunia bisnis tuh parah asik banget. Jadi Sumpah. intinya menurut Fani adalah bagaimana setelah melalui proses duka tadi, pas kita mencapai pada titik Iya. kita dapat sukanya tadi itu ada kepuasan tersendiri Uh-uh. gitu ya. Betul banget, Pak. Oh, oke. Puas banget kalau menurut saya. Iya, iya, iya. Sumpah. Nah, kira-kira Fani, bisnis apa lagi yang akan kepikiran oleh Fani untuk dijalankan ke depan? Ada yang baru nggak kira-kira? Ada yang baru. Ada yang baru ya? Saya emang lagi ngerintis, iya. Saya memang sekarang lagi ngerintis masker organik untuk wajah. Buat sendiri atau ada yang produsen ya? Produksi sendiri. Itu juga bisnis sama adik saya, Pak. Nah, karena lumayan susah ya, apalagi kan sekarang masker organik itu kan banyak banget yang jual. Terus harganya juga kan banyak yang murah. Ya. Karena saya homemade, ya harga saya emang agak di atas
Pak, karena kan homemade. Mungkin nanti kalau saya udah banyak reseller, saya udah banyak distributor, mungkin nanti harga bakal saya turunin. Jadi saya masih nol banget, Pak, masih nol. Ya barulah, Pak, saya baru 2 bulan, mungkin nanti baru promosi lagi, karena kan saya harus ngumpulin modal untuk beli mesinnya, mesin printing, semuanya. Ini masih di nol Proses lah, Pak, ya. yang dibahas dulu. Proses ya. Masih diproses. Ya, Iya. Fani, gini, banyak orang berwirausaha kan sekarang bukan hanya gini loh, usaha kan bisa berkembang dengan banyaknya link koneksi ya Fani ya. Apa Fani ada rencana Iya. untuk ikut di dalam sekat UMKM, tergabung dalam UMKM, atau Fani ikut yang namanya himpunan pengusaha muda, mungkin itu ada rencana nggak sih ke sana? Saya sih nggak ada rencana ke sana. Kalau jujur ya Pak, saya sendiri tuh untuk bisnis-bisnis saya ini, saya promosiin itu dari mulut ke mulut yang pertama, dari teman ke teman, mulut ke mulut, terus dari promosi Instagram. Itu aja sih Pak. Oh, oke. Saya Jadi dari media sosial promosi ya. Instagram. Oke. Iya. Terus saya juga ini Pak apa namanya endorse, promote Promote ke juga ya, selebgram. Iya, Instagram ya. promote ke Siapa aja selebgram. biasanya Fani dipakai? Maksudnya yang digunakan selebgram siapa yang digunakan? Yang sudah Siapa ya? Saya lupa Pak. yang sudah high atau yang biayanya masih Masih biasa sih Pak. oh, Masih standar. Iya. Saya lagi niatin Pak, lagi ngumpulin duit ke salah satu selebgram yang benar-benar menginspirasi untuk saya juga Pak. Ada selebgramnya. Tapi mahal banget, makanya saya lagi ngumpulin duit aja nih Pak. oke. Tapi bener sih katanya dia itu, reviewnya dia itu bagus banget kalau habis di paid promote sama dia. Makanya saya mau nyoba, tapi saya ngumpulin dulu karena Pengennya harganya dia tuh yang 1 juta jadi plus. yang mempromosi Iya, video ke depan ya. iya, Oke. iya Pak. Fani, terakhir Fani, saya nggak mau terlalu banyak ganggu waktunya Fani, pasti kan lagi istirahat juga kan ya. Karena kemarin beberapa hari full ya. Iya Pak. Terakhir Fani, Iya Pak, kira-kira bener banget. Fani punya pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana, kira-kira entah itu hal-hal apa yang menginspirasi anak muda untuk ke depan harus berbisnis gitu Fani? Kasih quote kayak atau ada hal-hal yang perlu diingat oleh anak muda bahwa kita anak muda tuh harus berwirausaha atau seperti apa? Apa ya? Kayak tadi aja sih Pak. Saya bingung. Kayak tadi aja sih. Saya sendiri ya Pak, jujur saya itu kayak ngerasa ya saya bukan jadi inspirasi mereka, tapi teman-teman dekat saya pun bilang, lu tuh bener-bener menginspirasi gue banget. Sampai ngomong gitu, sampai saya bilang, masa sih? Kayaknya gue ngejalanin biasa aja. Sampai, pokoknya saya mikir, emang iya ya gue menginspirasi mereka. Terus, tapi mereka bilang, iya, lu bener-bener menginspirasi gue banget. Gitu Pak, ada kok Pak teman saya yang bener-bener ngikutin jejak-jejak saya Pak. Oh, ikutin terus ya? Buka usaha kayak saya, ada. Sama ya? Terus Jadi sampai dia sempat. minimal orang dekat dulu terinspirasi oleh kita ya berarti ya? Iya, Orang-orang bener banget. terinspirasi ya? Ada pesan nggak sih buat anak muda, Fani, terakhir? Tadi yang Fani bilang teman-teman dekat sudah ikut niru usaha Fani sampai ikutin, terus juga ada yang bilang langsung menginspirasi. Terus ada pesan nggak sih buat anak muda yang belum berbisnis nih? Atau mungkin yang lagi berbisnis sekarang biar konsisten? Oke, yang belum coba bisnis, coba deh kalian nyoba bisnis dari nol. Cobalah bisnis yang modalnya 1.000 lah, atau 10.000 lah, yang menguntungkan. Nanti kalian itu akan benar-benar merasakan hasilnya itu sendiri. Kalian itu akan puas sendiri. Dan untuk kalian yang lagi merintis usahanya, jangan cepat nyerah. Jangan nyerah sama sekali sama usaha yang udah kalian jalankan. Kalau kalian berhenti di tengah jalan, itu kalian gagal. Coba deh kalian nih, jangan sampai mikir, udah gue udah males. Saya sih pernah ya Pak kayak gitu. Udah sih, gue udah capek. Jangan kayak gitu. Pikir lagi ya? Lanjutin terus sampai titik. Iya, kalian tuh harus bener-bener mikirin, oh iya gue harus kayak gini nih. Kalian tuh harus punya target. Intinya hidup itu punya target.
kalau kalian nggak punya target, ya nggak tahu gimana. Bener, kalian harus punya target. Mantap Fani, terakhir penutupnya itu bagus banget ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan juga ini menjadi inspirasi buat orang-orang yang mendengarkan Amin. video ini ke depan. Terus juga bagi saya juga Amin. inspirasi saya juga ya, Fani masih muda, masih jauh ke depan, masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan sukses buat RF Studio, sukses juga buat bidungnya, dan sukses juga buat Amin. kuliah dan juga hal lain yang Fani jalankan sekarang. Terima kasih sekali lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.